Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Astiani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi sebuah ilmu dengan beragam paradigma. Nah, di sini saya bersama Hubur Rifki akan mempresentasikan materi tersebut yang bersumber dari buku Accounting Theory karya Ahmed Riyahi Bilkawi. Selanjutnya, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep paradigma. Jadi, menurut Thomas Kuhn dalam penelitiannya, menurut beliau bahwa paradigma itu digunakan dalam dua artian yang berbeda. Di satu sisi, ia memiliki arti keseluruhan kumpulan keyakinan, nilai, dan teknik yang dibagi bersama oleh para anggota dari suatu komunitas tertentu. Dan di sisi lainnya, Thomas Kuhn berpendapat bahwa paradigma itu ialah sejenis elemen dari kumpulan tersebut, solusi teka-teki yang konkret, dan jika dipergunakan sebagai model atau contoh, dapat menggantikan aturan-aturan eksplisit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai paradigma antropologis atau induktif. Jadi, tujuan dari penelitian akuntansi yang dikaitkan dengan paradigma antropologis atau induktif ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan juga meramalkan praktik-praktik akuntansi yang sudah ada. Lalu yang kedua mengenai paradigma laba sebenarnya atau deduktif. Jadi dengan paradigma ini, para peneliti setuju bahwa informasi harga saat ini adalah lebih berguna daripada informasi biaya historis yang konvensional bagi para pengguna dalam membuat pengambilan keputusan ekonomi. Dan secara umum, dalam paradigma laba sebenarnya ini terdapat 5 teori atau kelompok pemikiran yang dapat diidentifikasi, yaitu akuntansi tingkat harga yang telah disesuaikan, akuntansi biaya penggantian, akuntansi nilai pembatasan, akuntansi kontemporer, dan juga akuntansi nilai sekarang. Selanjutnya, mengenai paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Jadi, di dalam paradigma ini terdapat dua jenis teori yang dapat dimasukkan, yaitu yang pertama, berkaitan dengan perbedaan jenis model keputusan yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, teori yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa ekonomi yang berbeda yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Lalu yang selanjutnya mengenai paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau juga disebut dengan perilaku pasar agregat. Jadi, hubungan antara perilaku pasar agregat dan juga variabel akuntansi didasarkan pada teori mengenal efisiensi pasar modal. Jadi, teori ini mengonfirmasi bahwa paradigma perilaku pasar yang meliputi model pasar efisien, hipotesis pasar efisien, lalu ada juga model penetapan harga, arbitrase atau harga setelah penyesuaian, dan juga teori equilibrium mengenai penetapan harga opsi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bu Rifki. Kepada Bu Rifki, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu.
Paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu bagi mereka yang menerapkannya, sebenarnya subjek permasalahan yang mendasar adalah respon dari pengguna individu terhadap variabel-variabel akuntansi. Para penyokong paradigma ini berpendapat bahwasanya secara umum kegunaan keputusan dari variabel akuntansi dapat didapatkan dari perilaku manusia. Dengan kata lain, akuntansi dipandang sebagai suatu proses perilaku. Tujuan penelitian akuntansi keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Paradigma ini menjadi perhatian dari para pengguna internal akuntansi, prosedur, dan juga menyokong. Kebanyakan penelitian yang berkaitan dengan paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu ini telah dilaksanakan keuntungan dari formasi yang eksplisit dari suatu teori. Umumnya, sebagai alternatif dari mengembangkan teori-teori akuntansi keperilakuan yang tepat adalah meminjam dari disiplin ilmu yang lain. Sebagian besar, teori-teori yang dipinjam menjelaskan dan meramalkan perilaku manusia dalam konteks akuntansi dengan cukup memadai informasi serta masyarakat umum dan perwakilannya. Nah, mereka yang menerima paradigma ini cenderung untuk menggunakan seluruh metode yang didukung oleh teknik-teknik observasi, seperti wawancara dan kuesioner, serta percobaan, adalah metode yang paling disukai oleh mereka yang menganut metode paradigma ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma informasi atau ekonomi. Untuk contoh dari paradigma informasi atau ekonomi yang diucapkan oleh Crandall, Veldam, serta Dembski dalam makalah pendahulunya, Veldam mengusulkan suatu kerangka kerja untuk menentukan nilai dari suatu perubahan dalam keputusan informasi atau dalam pengambilan keputusan. Nah, kerangka kerja ini bergantung pada masing-masing komponen yang dibutuhkan untuk menghitung pengembalian atau manfaat yang diharapkan oleh suatu sistem informasi tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, seperangkat tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan pada tiap-tiap periode dalam suatu rentang waktu. Yang kedua, fungsi pengembalian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode berlangsung. Yang ketiga, hubungan probabilistik antara peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, peristiwa dan sinyal-sinyal dalam sistem informasi, termasuk sinyal-sinyal dari masa lalu dan masa datang. Yang terakhir adalah seperangkat aturan-aturan keputusan sebagai fungsi dari sinyal-sinyal. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah ilmu akuntansi. Ketika mendengar ilmu akuntansi, pertanyaan pertama adalah apakah akuntansi sebagai suatu ilmu tidak pernah mampu menjawab secara memadai. Definisi ilmu oleh Basel adalah seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis, mengatur satu atau lebih teori pokok dan sejumlah prinsip umum, yang biasanya ditunjukkan secara kuantitatif pengetahuan yang memungkinkan prediksi, dan dalam kondisi-kondisi tertentu dapat mengontrol keadaan di masa yang akan datang. Akuntansi memenuhi kriteria di atas. Akuntansi secara jelas membedakan pokok-pokok masalah dan memasukkan keseragaman serta keteraturan yang mendasari hubungan empirik, penyamarataan secara otoritatif, konsep-konsep, prinsip, aturan-aturan maupun teori-teori. Nah, akuntansi secara jelas dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu. Apabila seseorang menganut argumen keseragaman ilmu, metode keilmuan yang tunggal sama-sama dapat diaplikasikan dalam akuntansi atau ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian,
Seharusnya terdapat penerimaan secara umum oleh seluruh ilmu tentang metodologi untuk pembenaran suatu pengetahuan. Nah, metodologi ini tergantung pada penentuan apakah secara prinsip nilai yang benar dapat ditentukan dalam suatu hipotesis yang dengan demikian apakah berulang kali dapat disangkal, dikonfirmasikan, dipalsukan, atau diverifikasi. Selanjutnya adalah dekonstruksi. Berbagai tulisan akuntansi tentang paradigma atau teori akuntansi tertentu menyatakan bahwa paradigma dan teori tersebut seharusnya memiliki hak-hak istimewa dibandingkan bentuk-bentuk pengetahuan atau tulisan akuntansi lainnya. Nah, tulisan tersebut digunakan untuk menjamin kewenangan atau hegemoni suatu paradigma dan kepentingan tertentu sebagai penghambat produksi pengetahuan lainnya. Sebuah ungkapan filosofis dengan nama dekonstruksi atau deconstruction diperkenalkan oleh Derrida 101 dimaksudkan untuk menumbangkan upaya-upaya tersebut, karena produksi pengetahuan berdasarkan pengalaman didasarkan pada bahasa. Dekonstruksi merupakan sistem yang dimiliki pengarang itu sendiri untuk mengungkap bagaimana tulisan dapat menghancurkan sistem tersebut. Apa yang secara tidak langsung diakibatkan oleh dekonstruksi merupakan suatu penafsiran tulisan untuk mengilustrasikan pembentukan arti di dalam tulisan tersebut dan menumbangkan wewenang kekuasaan tulisan untuk mengindikasikan kebenaran yang berasal dari luar tulisan. Selanjutnya, akuntan akademik, suatu kelas universal yang cacat. Dalam hal ini, apakah ketersediaan penelitian akuntansi oleh para akuntan akademik dianggap sebagai respon atas tuntutan akan pengetahuan yang bebas nilai, atau untuk menuntut pasar akan alasan-alasan? Akuntan akademik juga dimotivasi pula oleh kepentingan pribadi dan kebutuhan yang semakin mendesak untuk mengeluarkan penerbitan. Mereka telah memperoleh suatu kekuasaan yang dikaitkan dengan monopoli mereka atas modal akuntansi kultural. Nah, temuan-temuan penelitian telah memberikan mereka kekuatan konsultasi dan pembuatan kebijakan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan universal. Bagi suatu budaya berdiskusi kritis, mereka telah mengembangkan repertoire linguistik mereka yang membedakan mereka dari komunitas diskusi akuntansi yang lain. Sebagai suatu kelas baru, para akuntan akademik juga bergantung pada prestasi sebagai kriteria untuk keanggotaan, termasuk gelar PhD dan terbitan di jurnal-jurnal yang tepat. Fragmentasi yang sama mengarahkan para peneliti akuntansi lebih ke arah kebijakan atau tindakan politik dengan segera daripada ke arah formulasi teoritis dari masalah-masalah dengan tingkat signifikan umum. Hubungan dekat dengan pembuat kebijakan yang baru ini, apakah itu FASP, SEC, AAA, atau institusi yang lainnya menjadikannya sebagai seorang intelektual birokratis yang menjalankan fungsi-fungsi penasihat dan telah di dalam suatu birokrasi daripada intelektual yang memilih untuk tetap tidak terkait dengan birokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.